Halo teman-teman dokter online, hari ini kita mau bahas seputar fertilitas. Tapi hari ini topik kita lebih banyak ke faktor prianya. Ditonton ya. Kehamilan terjadi ketika sperma berhasil membuahi sel telur yang sudah matang. 60% dari pasangan yang sudah menikah dan rutin melakukan hubungan seksual secara teratur itu berhasil mengalami kehamilan dalam 6 bulan pertamanya. Tapi jangan khawatir, 90% mereka mengalami kehamilan dalam 12 bulan pertamanya. Dan 95% mengalami kehamilan dalam 18 sampai 24 bulan setelah menikah. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata ada sebuah penelitian di tahun 2012 menemukan bahwa 40-50% penyebab dari infertilitas pada manusia itu ternyata pada faktor pria. Kemudian ada lagi penelitian di tahun 2017 juga mengemukakan hal serupa. Jadi ini bukan perkara kalau nggak hamil pasti masalah di wanitanya, tapi ternyata ada 50% kemungkinan masalahnya ada di pria. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kualitas sperma jadi kurang baik? Sebenarnya itu ada banyak. Kita coba sebutin satu-satu ya. Bisa dari pengaruh hormonal, kemudian obat-obatan, termasuk obat terlarang. Kemudian apakah sedang menjalani kemoterapi, dan juga dari gaya hidup seperti minum alkohol, kemudian merokok. Nah, teman-teman yang merokok ternyata berdasarkan penelitian ya, itu menurunkan kualitas spermanya atau kesuburan sebanyak 60% bila dibandingkan dengan teman-teman yang tidak merokok. Dan teman-teman perokok juga mengalami penurunan kemungkinan keberhasilan dari program bayi tabung sebesar 34% bila dibandingkan dengan teman-teman yang tidak merokok. Selain dari merokok, itu bisa juga dari faktor usia. Apalagi itu bisa juga dari aktivitas fisik yang terlalu berat, kemudian bisa juga obesitas, kemudian bisa juga masalah pada testis itu sendiri. Misalkan apakah pernah infeksi gitu ya. Infeksi apa? Infeksi gondongan misalnya, atau mumps viral disebabkan dari virus mumps. Itu yang orang awam bilang itu gondongan. Nah, ternyata infeksi virus mumps ini yang bikin gondongan dan sampai menyebabkan infeksi pada testis atau disebut orsitis, atau bisa juga di bagian lain dari alat kelamin pria, epididymitis misalkan, atau epididymorsitis combine, keduanya gabungan. Nanti ada gambarnya, jangan bingung dulu. Nah, kalau sampai menyebabkan infeksi di bagian alat kelamin pria, ternyata itu juga membawa resiko sebesar 30% menyebabkan atrofi atau penciutan pada testis, dan tentu saja itu juga mempengaruhi kesuburan. Selain dari faktor-faktor yang tadi udah saya sebutin, masih ada lagi banyak faktor lainnya. Misalnya, apakah mengalami gangguan dalam ejakulasi atau disebut impotensi. Kemudian, apakah pernah mengalami IMS, infeksi menular seksual, dan tidak terobati dengan baik. Itu juga bisa. Kemudian apalagi terpapar bahan kimia seperti pestisida, itu juga bisa. Dan sebenarnya masih banyak banget faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas sperma. Nah, selain tadi kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sperma jadi menurun, ini adalah makanan-makanan yang dianjurkan karena meningkatkan kualitas sperma. Seperti apa aja? Kayak minyak ikan, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, gandum utuh, perbanyak buah dan sayuran. Kemudian apalagi? Olive oil, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu tadi yang kita anjurkan di sesi ini. Kenapa? Karena banyak mengandung kayak omega 3, vitamin yang larut lemak kayak vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada kandungan zincnya, ada kandungan magnesiumnya, seratnya, dan itu berdasarkan penelitian bagus untuk kualitas sperma. Sehingga diharapkan teman-teman bisa yang makan ini, mengonsumsi ini bisa meningkatkan kualitas spermanya. Nah, buat teman-teman yang mau konsum suplemen untuk meningkatkan kualitas spermanya, bisa cari yang banyak mengandung vitamin-vitamin tadi, kayak vitamin A, D, E, K, kemudian ada zincnya, magnesiumnya, ada juga yang seleniumnya. Cari deh yang ada, baca kandungan-kandungannya yang kayak gitu, karena itu tadi terbukti meningkatkan kualitas sperma. Dan juga berdasarkan penelitian, ternyata antioksidan yang mengandung koenzim Q10 itu bagus juga loh untuk kualitas sperma. Nah, itu boleh dicoba tuh. Buat teman-teman dokter online yang lagi berusaha untuk dapetin momongan,
Semoga kalian cepat berhasil, tapi kalian jangan sedih dan jangan patah semangat, jangan terlalu dengerin omongan orang. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan itu memberikan semua tepat pada waktunya, jadi indah juga pada waktunya, jadi tetap percaya aja. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.